Oke, jadi ini adalah TWS Open Earbud yang kalau dipakai olahraga bisa sambil akrobat. Desainnya ini bikin di telinga jadi makin erat, jadi kita nggak khawatir TWS-nya bakal lompat pas dipakai latihan silat. Dari segi suara udah nikmat, dengerin musik itu bisa lebih khidmat dan masih banyak fitur yang bikin kita bisa terpikat. Ya udahlah ya, nggak usah kebanyakan curhat. Selamat menonton yang udah berjuang tapi tetap dihujat. Jadi sekarang saya itu lagi suka olahraga. Dan olahraga tanpa musik ibarat angkat dumbbell 100 kilo. Terus gak kuat. Karena vibes ketika dengerin musik pas olahraga itu entah kenapa kayak energi kita gitu jadi nambah gitu. Dan terkadang tempat saya nge-gym itu musiknya itu nggak cocok sama selera musik saya. Makanya ketika nge-gym baik itu di rumah ataupun di tempat gym saya harus pakai TWS. Dan kalau kalian lihat channel ini beberapa minggu terakhir saya itu lagi seneng ngebahas TWS yang desainnya open earbud kayak gini, yang nggak masuk ke telinga. Kalau yang masuk ke telinga itu namanya in-ear. Kalau ini kan open ear, ada lagi yang over-ear. Over-ear itu yang headphone. Enaknya TWS open earbud kayak gini, kalau dipakai lama itu nggak pusing dan nggak gampang bikin capek. Dan beberapa hari minggu yang lalu saya coba untuk beli TWS open earbud yang menurut saya harganya masih terjangkau. Namanya Tozo. Pasti kalian jarang denger lah brand yang satu ini. Jadi buat yang belum tahu, Tozo adalah brand elektronik asal USA yang didirikan sejak tahun 2015 dan memproduksi aksesoris digital kayak headphone, smartwatch, speaker, charger, dan powerbank dengan harga yang relatif affordable atau terjangkau. Dan menurut saya untuk kelas harganya dia udah enak sih. Enaknya kayak gimana? Kita mulai dari desainnya dulu. Desainnya ini ya kayak TWS Open Earbuds pada umumnya yang ada ear hook atau centelannya kayak gini. Tapi yang menarik dari Tozo Open Earbud ini dia udah punya desain yang dinamakan sama Tozo Biaxial Rooted Design. Yang ini bisa diputer-puter untuk disesuaikan dengan kenyamanan telinga kita. Mau di mana? Jadi dia bisa di-rotate kiri kanan 90 derajat dan bisa naik turun juga untuk buds-nya. Jadi kalau misalkan dirasa suaranya itu kurang enak, tinggal diputer aja sesuai nyamannya kita pengen di mana untuk buds-nya. Dan ketika diputer ini suara rotate-nya satisfying sih. Tapi nggak enaknya TWS Open Earbud yang centelan kayak gini, biasanya kalau misalkan kita pakai lama, ya memang di bagian lubang telinga kita itu nggak sakit, tapi di bagian centelan telinga ini sakit kalau misalkan dipakai lama. Nah uniknya si Tozo Open Earbud ini enggak. Dan saya lebih suka Tozo Open Earbud ini sih ya ketimbang TWS Open Earbud yang kita bahas kemarin yang dia kayak anting, karena setelah dipakai lama 2-3 jam itu di telinga kayak dijewer gitu, kayak sakit. Kalau centelan gini, kemarin tuh saya nge-gym 2 jam karena ya sambil ngobrol sambil cuci mata, di tempat gym saya itu banyak gitulah. Itu 2 jam saya pakai aman-aman aja, nggak ada kerasa kayak dijewer ataupun gerah pakai TWS ini. Bahannya ini pakai karet yang lentur tapi solid, jadi pas dicentelin di telinga ini nggak terlalu kerasa ketatap telinganya, jadi nggak hard atau nggak keras. Terus untuk finishingnya ini pakai matte. Untuk buds-nya sih dia nggak terlalu nempel fingerprint ya, tapi kalau kita ngomongin case-nya yang segede ini kayak tempat make up-nya istri saya, ini gede banget. Ini cepet banget nempel sama fingerprint kalau tangan kita lagi basah. Dan yang saya kurang suka sih case-nya ini terlalu gede lah. Kalau misalkan kalian suka pakai celana jeans kayak saya, ya kayak kurang nyaman aja dipakainya. Kecuali kalian pakai wristband ya taruh aja masih oke lah. Tapi ini untuk TWS gede banget. Untuk case-nya ini bobotnya ada di 55 gram dan TWS-nya masing-masing 10 gram ya. 10 gram pakai TWS pas olahraga sih. Kemarin saya rasanya sih kayak nggak pakai apa-apa ya, enteng. Terus untuk proteksi tahan airnya dia udah punya sertifikasi IPX6. Jadi kalau misalkan kalian lagi olahraga, running sambil hujan-hujanan atau joget India sambil hujan-hujanan, itu masih aman sih. Tapi kalau renang belum bisa ya, jangan dibuat renang. Selain IP rating, si Tozo Open Earbud ini juga punya touch control yang bisa kita pakai buat macam-macam. Bisa buat ngeplay, pause, next musik, bisa buat volume up, volume down, dan juga bisa ngangkat telepon. Ngomongin untuk ngangkat telepon, suara mic-nya ini walaupun mic-nya jauh dari bibir, tapi ternyata suaranya cukup oke loh buat telepon. Dan yang kalian dengarkan sekarang adalah kualitas mikrofon dari Tozo Open Earbud. Dia itu punya DSP noise cancelling, jadi dia bisa memfilter suara-suara environment. Contohnya sekarang, mungkin kita tes aja ya. Jadi kita coba kalau misalkan di sini ada suara bising, suara keyboard kayak gini, apakah kalian bisa mendengarnya? Kalau misalkan suara keyboardnya bisa terfilter dengan baik, berarti memang noise cancellingnya jalan. Dan untuk kualitas mikrofonnya sih tadi udah sempet saya dengerin. Ya suaranya sih standarnya TWS ya kalau untuk telepon ya.
masih oke lah. Sekarang kita masuk ke drivernya atau kualitas suaranya. Jadi untuk drivernya, dia ini pakai driver ukuran 14,2 mm dynamic driver. Jadi dengan driver ini dia klaim bisa ngasilin suara yang pure, yang kualitas suaranya itu katanya bisa balance. Dan kalau untuk dengerin musik, Tozo Open Earbud ini pakai Tozo Auric X 2.0 acoustic teknologi yang bikin hasilnya lebih high clarity lagi. Tapi kalau menurut telinga saya, kenapa ini saya bridgingnya tadi cocok untuk nge-gym? Karena suara bassnya ini lebih dominan ketimbang karakter untuk high dan juga mid-nya. Bahkan bassnya ini juga kerasa kebus kalau kita pakai settingan equalizer defaultnya. Nah di settingan equalizernya itu juga ada equalizer bass plus. Nah kalau kita pakai settingan ini, bassnya itu kayak lebih dihantam lagi. Dan kalau kita pakai bass plus di volume 100%, suaranya itu kadang ada sedikit pecah. Jadi saran saya sih mending di settingan defaultnya aja. Karena di settingan defaultnya mau pakai volume ke 100% suaranya itu nggak pecah. Dan bassnya sih menurut saya masih bass boosted, tapi suara lain kayak frekuensi high, frekuensi mid itu nggak ketutup. Jadi masih clear dan natural. Dan enaknya pakai TWS Open Earbud kayak gini, walaupun kita pakai volumenya 100%, kalau misalkan di tempat gym terus ada kayak semacam barbel jatuh, atau ada orang yang manggil saya, itu saya masih denger karena dia ya konsepnya open, jadi lubang telinga itu nggak ketutup semua. Ibaratnya kalau misalkan kita di tempat karaoke lah, kalau misalkan di tempat karaoke itu pintunya kita tutup, suaranya kan kayak langsung enak gitu ya. Tapi kalau pintunya kita buka ya suaranya jadi bocor. Tapi kita bisa dengerin suara-suara lorong yang ada di karaoke ya. Ibaratnya mirip-mirip kayak gitulah. Jadi kalau buat introvert atau buat orang yang suka banget dengerin musik ya yang cocok memang in-ear. Tapi kalau buat yang suka dengerin musik tapi masih extrovert, masih harus bisa dengerin suara luar ya open earbud. Sekarang kita bahas baterainya. Kalau untuk baterainya, TWS-nya ini punya kapasitas 70 mAh, sedangkan untuk charging case-nya ini ada di 650 mAh. Ya cocok lah ya, karena case-nya ini gede. Kalau misalkan cuma 100 mAh sih, kebangetan nih. Gedenya buat apa coba? Dan untuk daya tahan baterainya, kalau kita mau play musik 12 jam continuous, itu nggak di pause, nggak dimatiin, itu masih bisa. Dan kalau misalkan pakai case, itu bisa tahan sampai 42 jam. Oh ya, tadi kan saya sempat mention equalizer setting dari Tozo Open Earbud ini ya. Jadi memang dia punya aplikasi yang bisa kita download di iOS ataupun di Android. Dan selain pilihan equalizer bass plus dan default, dia juga ada beberapa pilihan equalizer yang bisa kalian cocokkan aja dengan sesuai selera musik kalian. Oke lah, jadi itu tadi adalah review dari Tozo Open Earbuds yang harganya sebenarnya itu ada di 1,799, tapi pas kemarin saya beli itu lagi promo, harganya itu 1.099.000. Jadi kita anggap aja harganya 1 jutaan ya. Dan dengan harga segitu kita udah bisa dapet TWS Open Earbud yang menurut saya dia itu bikinnya nggak asal-asalan, nggak kayak TWS Open Earbud yang 300 sampai 500 ribu yang suaranya itu kayak treble doang. Terus desainnya yang biaxial rotation ini memang nyaman buat olahraga dan kegiatan apapun sebenarnya tanpa harus takut jatuh. Karena kalian mau silat pun mau kayak gaya apapun itu dia nggak bakal jatuh. Karena memang konsepnya nyantol dan enak gitu dipakai, kayak enteng. Terus dari segi kualitas suara untuk kelas harganya juga udah oke menurut saya. Terus dia juga ditambahin fitur-fitur yang menurut saya juga cukup membantu. Contohnya kayak DSP ketika untuk ngangkat telepon, mikrofonnya itu bisa memfilter suara luar, dan settingan-settingan equalizer yang bisa kayak custom selera musik atau selera yang mau kita tangkep di telinga. Dan buat yang suka olahraga outdoor, dia pun juga udah punya sertifikasi IPX6 yang tahan air. Tapi kalau kita ngomongin kekurangannya, masih ada sih. Kekurangannya pertama, case-nya menurut saya terlalu gede banget. Jadi kurang enak kalau dibawa mobile, dan case-nya ini cepet banget nempel sama fingerprint, jadi harus sering-sering dibersihkan. Dan bahan case-nya ini pakai plastik, harusnya kayak dilapisi rubber lagi lah biar lebih kerasa premium gitu. Dan untuk kualitas suaranya, kalau di equalizer bass plus, kalau terus kita mentokin volumenya di atas 80%, itu suaranya agak geter dikit, bukan pecah ya. Jadi kayak geter dan telinga kita itu sampai kayak bisa denger drivernya yang geter gitu. Jadi saran saya sih ya settingan lain masih oke kecuali bass plus. Nggak tahu kalau misalkan kalian sukanya karakter yang frekuensi low, yang lagu fangkot, breakbeat atau lagu-lagu di TikTok gitu ya beda selera sih ya. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.